Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Gratis ongkir. Pakai Shopee COD. Gratis ongkir se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nuria Subekti dari AKS 2C dengan NIM 235221113. Di video ini saya merangkum beberapa pertanyaan dari rekan saya terkait perkembangan Islam di Tanah Jawa. Tujuan dari video ini guna melengkapi tugas UAS mata kuliah Islam Budaya Jawa. Ya. Kamu tahu nggak sejarah awal masuknya Islam di Tanah Jawa? Awal mula masuknya Islam di Tanah Jawa itu, pertama itu Islam datang ke Indonesia pada permulaan abad pertama Hijriah yang tersebar secara luas pada abad ke-13 Masehi. Tersebarnya Islam ke Indonesia serta di benua-benua lain disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor sosial, politik, ekonomi, dan agama. Tapi di antara sebab itu yang paling menentukan hasilnya yang sedemikian besar ialah usaha atau kerja keras para dai dan para mubalik muslim yang menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah karena telah berusaha untuk menyampaikan ajaran Islam kepada manusia. Masuknya Islam ke Indonesia dimulai dari daerah pesisir seperti Pasai, Gresik, Gorontalo, Cirebon, Banten, dan Demak. Hal ini terjadi karena pelabuhan sebagai pusat perdagangan dan interaksi antar kawasan realitas. Hal ini dapat mencerminkan bahwa masyarakat Islam periode awal adalah masyarakat kosmopolitan. Dalam proses penyebaran Islam di Jawa itu ada dua pendekatan agar nilai Islam yang diserap menjadi bagian dari budaya Jawa. Yang pertama itu pendekatan secara Islami kultur Jawa, yang kedua itu Jawanisasi Islam, yang diartikan sebagai upaya pembiasaan nilai-nilai Islam melalui cara pertama, yaitu dimulai dengan asimilasi aspek formal terlebih dahulu sehingga simbol Islam nampak secara nyata dalam budaya Jawa. Kan masuknya Islam ke Indonesia itu ada strateginya. Nah, strategi penyebaran Islam itu tidak terjadi sekaligus, tapi secara periodik. Kegiatan yang digunakan sebagai sarana dalam penyebaran Islam di Jawa itu yang pertama perdagangan. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang muslim sebagai sarana untuk berdakwah. Penduduk Nusantara banyak yang berinteraksi dengan para pedagang muslim dan keterlibatan mereka semakin jauh dalam aktivitas perdagangan, sehingga banyak di antara mereka yang ikut memeluk agama Islam. Terus strategi yang kedua itu perkawinan. Kebanyakan penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik menjadi istri-istri para saudagar muslim karena pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi jauh lebih baik. Jalur perkawinan ini itu lebih menguntungkan apabila
pernikahan antara saudagar muslim dengan anak bangsawan, karena dengan proses tersebut dapat mempercepat proses Islamiyah. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan itu para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan berupa pesantren. Dengan ini dapat memberikan ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Melalui hal tersebut, maka agama Islam terus tersebar ke seluruh penjuru Nusantara. Terus strategi yang terakhir itu kesenian. Saluran Islamiyah kesenian itu melalui pertunjukan wayang. Seperti yang diketahui, Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Selain wayang, media yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Jawa adalah seni bangunan, seni pahat, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Jelasin dong perkembangan Islam di budaya Jawa. Proses masuknya Islam di tanah Jawa dibawakan oleh para tokoh-tokoh ulama yang sering kita ketahui, yaitu para wali songo. Wali songo tersebut menyampaikan dakwah Islam melalui perbaikan dalam sistem nilai dan sistem sosial budaya masyarakat. Wali songo yang pertama itu Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Dia menyebarkan agama Islam melalui kesenian, yaitu membuat tembang suluk, tembang gundul-gundul pacul, kain batik, dan tenun lurik. Wali songo yang kedua itu Sayyid Muhammad Rahmatulillah atau sering dikenal dengan Sunan Ampel. Berdakwah dengan cara membuat peraturan yang islami untuk masyarakat Jawa, yaitu Moh Limo. Moh Limo itu yang pertama itu moh main, artinya tidak mau bermain judi. Terus yang kedua itu moh ngombe, itu tidak mau minum-minum mabuk-mabukan. Terus moh maling itu tidak mau mencuri. Moh madat itu tidak mau mengkonsumsi narkotika kayak ganja dan lain-lain. Terus yang kelima itu moh madon, itu tidak mau bermain wanita. Terus wali songo yang ketiga itu Sunan Giri, nama aslinya Raden Paku. Cara berdakwahnya dengan menciptakan lagu anak-anak yang disematkan di dalamnya berupa unsur-unsur religi, yaitu lagu Lir Ilir dan lagu Dolanan Bocah. Kemudian Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang itu berdakwah melalui seni dan sastra. Sunan Bonang mengajarkan ilmu suluk, membuat gamelan, dan mengubah irama gamelan. Lalu Raden Qasim Syarifuddin atau biasa dikenal dengan Sunan Derajat itu terkenal karena kedermawanannya dengan menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan kehidupan yang makmur bagi warganya. Kemudian yang keenam Sayyid Ja'far Shadiq Asmad Khan atau yang dikenal sebagai Sunan Kudus mengajarkan toleransi pada budaya setempat. Adapun cara beliau mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu-Buddha, di mana hal tersebut terlihat pada bangunan arsitektur Masjid Menara Kudus. Yang ketujuh itu Raden Umar Said atau Sunan Muria. Itu dakwahnya itu mengajarkan mengelola berbagai jenis makanan, lauk pauk, memperbarui alat-alat pertanian, dan membuat gerabah. Yang ke-8 Raden Said atau Sunan Kalijaga. Itu berdakwahnya sama dengan kayak Sunan Bonang. Itu murid Sunan Bonang, yaitu kesenian dan kebudayaan. Yang terakhir Syarif Hidayatullah atau Sunan
Gunung Jati itu mengajarkan tata cara berdoa, membaca mantra, tata cara pengobatan, tata cara membuka hutan. Oh gitu. Kalau perkembangan budaya Jawa di era masuknya Islam gimana? Jadi gini, perkembangan budaya Jawa pada masuknya Islam itu faktornya mempengaruhi perubahan dan perkembangan kebudayaan di Indonesia, yaitu masuknya agama Islam. Saat itu Islam masuk sekitar abad ke-7 Masehi dengan melalui aktivitas perdagangan dan dakwah oleh para pedagang dan ulama muslim dari Arab, Persia, India, dan Cina. Selain itu, Islam membawa nilai-nilai, norma-norma, hukum-hukum, dan seni yang berkaitan dengan kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam bercampur dan berakulturasi dengan kebudayaan lokal yang sudah ada sebelumnya seperti Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Perkembangan budaya Islam di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek seperti seni bangunan, seni ukir, aksara, sastra, tradisi, kalender, dan kesenian. Perpaduan ini sering menghasilkan perkembangan dan pertumbuhan gagasan-gagasan dan tradisi-tradisi intelektual baru. Tetapi biasanya tujuan itu tidak bertentangan dengan nilai dan asumsi tradisi besar yang terlibat. Kebudayaan Jawa mengalami transformasi setidaknya 2 tahapan. Pertama, selama abad era Kristen awal dengan introduksi Hindu dan Buddha. Terus kedua, dengan kedatangan Islam pada abad ke-15 dan ke-16. Namun, di satu pihak, masyarakat Jawa itu masih mempercayai dan mengakui kebenaran yang tersimpul dari ajaran Islam. Tetapi di pihak lain ada masyarakat yang mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan tradisi warisan kebudayaan pra-Islam yaitu Hindu dan Buddha. Apa saja sih contoh budaya Jawa yang dipengaruhi oleh Islam? Contoh budaya Jawa yang dipengaruhi oleh Islam itu yang pertama tahlilan. Tahlilan itu upacara kenduri atau selamatan untuk berdoa kepada Allah dengan membaca surat Yasin, beberapa surat dan ayat pilihan lainnya. Diikuti dengan kalimat tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, dan tasbih subhanallah. Biasanya diselenggarakan sebagai ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan seseorang yang telah meninggal dunia pada hari ke-7, 40, 100, 1000 dan haul atau tahunan. Tradisi ini berasal dari kebiasaan orang-orang Hindu dan Buddha, yaitu kenduri, selamatan, dan sesaji. Dalam agama Islam, tradisi ini tidak dapat dibenarkan karena mengandung kemusyrikan. Dalam tahlilan sesaji digantikan dengan berkat atau nasi dan lauk pauk yang dibawa pulang oleh peserta. Ulama yang mengubah tradisi ini adalah Sunan Kalijaga dengan maksud agar orang yang baru masuk Islam itu tidak terkejut karena harus meninggalkan tradisi mereka, sehingga mereka kembali ke agama semula. Terus yang kedua itu Grebek Maulud. Acara ini merupakan puncak peringatan Maulud pada malam tanggal 11 Rabiul Awal. Sri Sultan beserta pembesar Keraton Yogyakarta hadir di Masjid Agung. Dilanjutkan pembacaan riwayat Nabi dan ceramah agama. Terus itu ada sekaten juga. Sekaten adalah upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan Keraton Yogyakarta atau Maulud. Selain untuk Maulud, sekaten diselenggarakan pula pada bulan besar yaitu Dzulhijjah. Pada perayaan ini, gamelan sekaten diarak dari keraton ke halaman Masjid Agung Yogya dan dibunyikan siang sampai malam sejak seminggu sebelum 12 Rabiul Awal. Tradisi ini dipelopori oleh Sunan Bonang. Syair yang berisi pesan tauhid dan setiap lagu bait diselingi pengucapan 2 kalimat syahadat atau syahadatain. Kemudian
menjadi sekaten. Oke, tak apa ya ta. Kameranya lho gede. Iki ngene ta ketok. Yo. Kayak BTS e. Yo. Pinter banget apa? Kandane jare ora tak keplak lho. Kok mbok play ta? Kurang tak play lho. Wes